Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang telah memenuhi undangan saya dalam rangka program kegiatan saya mengikuti PKG PJOK yang sudah masuk tahap akhir, tahap RTL, rencana tindak lanjut. Ya, jadi ini saya mengikuti kegiatan ini sebetulnya benar-benar pas di PJOK-nya. Ya, kalau di guru penggeraknya itu nggak pas, karena kalau PJOK itu benar-benar difokus di PJOK-nya seperti itu. Baik, saya akan langsung saja untuk menghemat efisiensi waktu. Judul materi yang saya ambil adalah meningkatkan kebugaran jasmani siswa di SDN Tanjung Duren Utara 06. Ya, karena saya PKG-nya PJOK, jadi saya melihat kebugaran jasmani ya itu di sekolah kita sangat rendah ya. Lihat kayak kita senam, baru senam sekali aja udah langsung menurun seperti itu ya. Ini yang saya ambil. Kenapa? Karena saya lihat mungkin olahraganya cuma di rumah aja, di sekolah aja, di rumahnya enggak, seperti itu. Jadi ini kan perlu ditingkatin seperti itu. Ada latar belakangnya kenapa saya pilih ini ya. Peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z, yang kemarin kita dari Pak Nyoman generasi Z ternyata pas gitu, yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet, yang bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik, dia lebih bermain dengan santai ya, menghabiskan waktu gadget tanpa mengeluarkan aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Ya, ini kita rasakan sendiri. Jangankan anak-anak sekolah kita ya, anak kita sendiri pun seperti itu. Jadi kalau sudah gadget, sudah menikmati banget dunianya seperti itu. Sama anak-anak kita di sini sambil menunggu ekskul dia bawa HP, udah main HP seperti itu. Ya, karena dia merasakan ya mungkin jangankan anak kita juga ya, kalau kita kan cuma melepaskan lelah kita cuma sebentar, selebih kita kembali ke aktivitas. Tapi kalau anak-anak ini luar biasa. Satu hari libur, ya udah satu hari main gadget. Baterainya dicas pun masih dimainin. Nah, ini yang jadi permasalahan. Salah satu yang menurut saya di kebugaran jasmani itu anak udah nggak mau capek seperti itu. Kita lanjut. Tujuan program ini saya ada 3 tujuan. Satu, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebugaran jasmani pada anak ya, jelas. Karena tujuan PJOK hakikinya PJOK di sekolah dasar adalah meningkatkan kebugaran jasmani, bukan kesehatan. Kalau kesehatan mah kasih makan juga sehat ya Pak Iman ya. Kasih makan sehat. Tapi kalau kagak gerak lama-lama jadi obesitas, ya kan? Minum teh Teh Solo, teh manis, nggak pakai es ya kan, tidak bergerak. Gulanya lama-lama kumpul kan jadi berbahaya tuh seperti itu. Ya, kita aja gerak masih gede ya Pak Iman. Apalagi nggak bergerak gitu, lebih luar biasa. Bukan body shaming, bukan. Ya. 2, memberikan informasi mengenai manfaat aktivitas fisik bagi anak. Ya, jadi kita jelaskan. Saya itu selalu menjelaskan pentingnya fisik itu. Jadi paling nggak tuh, saya bilang kalau di rumah kagak PJOK nggak bergerak, minimal di sekolah itu harus bergerak. Ya, paling nggak seminggu tuh sekali. Harusnya kan seminggu 3 kali variabelnya. Tapi kalau memangnya cukup sekali karena kepadatan penduduk di sekolah kita, ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Yang penting anak tuh bergerak, jangan sampai sama sekali 1 minggu itu nggak bergerak. Itu yang sangat kita khawatirkan seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, menyampaikan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kebugaran siswa ya. Ya, kita menyampaikan kayak
Terus PJOK saya bilang, kamu kalau setiap hari Minggu ajak orang tua kamu ke RPTRA, ya kan, ke tempat-tempat yang istilahnya yang tanda kutip nggak bayar gitu, ke Monas, bawa aja raket, ya, atau CFD. Itu kan salah satu meningkatkan silaturahim saling keluarga. Kedua, ada nilai baiknya, nilai olahraganya seperti itu. Ya, yang selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program yang dibuat untuk meningkatkan kebugaran jasmani, ya. Ini yang saya ambil pesertanya karena saya ngajarnya kelas tinggi, saya ambil kelas 5 dan 6 seperti itu, ya. Karena tahun lalu saya pernah dapat job dari Dinas Pemuda Olahraga untuk tes fisik waktu itu, ya, ada 50 orang, ya, itu ternyata kualitasnya sangat rendah. Ya, seperti itu. Yang ketiga, KBS itu kelompok belajar sekolah. Saya baru tahu, Pak, Bu, selama saya ikut PKK ini ternyata kelompok belajar sekolah itu ternyata dibagi 3. Ya, yang kita punya ini kan kelompok belajar seruni, ya. Nah, itu kan sebetulnya itu jejaring. Itu untuk jejaring sebetulnya untuk keperluan kita mendapatkan sertifikat untuk diupload ke PMM. Tapi sebetulnya kita ada komunitas lagi belajar yang harus dibentuk untuk kita nih, ya, seintran aja. Misalnya ada guru apa nih menyampaikan ke materi, jadi kita aja tidak perlu memakai sertifikat. Yang ketiga itu komunitas di luar sekolah, seperti itu, ada 3. Terus yang keempat, keterlibatan orang tua dalam program dengan fisik para siswa, ya. Nah, ini memang perlu kerjasama ya antara sekolah, orang tua, itu sangat penting, ya. Kadang-kadang orang tua itu kan ada yang semangat mengekskulkan anaknya atau memasukkan klub anak atau anaknya suruh olahraga. Ada yang orang tuanya santai-santai aja, cuek-cuek aja, ya kan, karena orang tua juga nggak mau pusing, ya, mungkin udah lelah, ya, mencari uangnya udah lelah, udah capek, jadi orang tua udahlah, seperti itu yang membahayakan ke depannya sebetulnya, ya, seperti itu. Oke, itu struktur program. Jadi program ini adalah kerjasama ya antara komunitas belajar yang ada di sekolah dan orang tua murid, seperti itu. Nah, ini aset, ya, aset based thinking yang ada di sekolah kita. Nah, kenapa saya masukin ada sudah ada 7, ya. Cuma kalau agama nggak termasuk ya, Pak Doni, ya. Kalau agama di kebugaran kayaknya nggak masuk. Walaupun masuk ya, kalau sholat itu kan termasuk gerak. Cuma kan kalau menurut saya beda persepsinya gitu. Jadi saya nggak masukin. Jadi yang saya maksud aset manusia. Aset manusia ini ada kepala sekolah, guru dan peserta didik, ya. Itu aset manusia. Kayak kita ini kan aset manusia. Yang kedua, aset fisik. Fisik itu yang ada menunjang kegiatan kita yang ada di lapangan dan alat-alat olahraga. Aset lingkungan, ya, pepohonan yang ada di sekitar lapangan. Dan aset sosial. Aset sosial ini adalah tadi kerjasama antara sekolah dengan orang tua murid. Yang kelima, aset politik. Aset politik adalah kepala sekolah. Jadi kalau kita melakukan kegiatan kan kalau nggak ada dukungan dari kepala sekolah mentah lagi ya, Pak, ya. Gitu. Harus ada dukungan apapun kegiatan sekolah kita, kalau nggak ada dukungan dari kepala sekolah biasanya kembali ke 0, seperti itu. Ya, jadi semua perlu kembali ke dukungan. Rencana evaluasi. Pelaksanaan evaluasi ini saya lakukan biasanya di awal semester 1 sampai di awal semester 2 agar kita bisa melihat kemampuan kebugaran peserta didik. Ya, saya punya tuh tahun kemarin saya udah mulai mencatat, ya. Saya pakai waktu lari, ya, pakai beep test. Jadi kalau dia lari bolak-balik, kalau waktunya udah lari dia belum lari, oh berarti udah masuknya ke level 1, ya, seperti itu. Itu udah ada catatan buat saya. Jadi saya semester 1 tahun itu pakai 2 kali pengujian tes kebugaran. Selanjutnya tantangan. Nah, ini tantangannya luar biasa. Pertama saya bagi 4 tantangannya ya. Yang di kolom warna hijau itu keterlibatan aktif murid dalam program ini. Kadang-kadang kalau udah bicara masalah kebugaran, murid-murid itu udah paling males.
Apalagi kalau disuruh lari, Bu Novi. Itu anak-anak kadang-kadang nawar. Pak, 3 ya Pak. Pak, 2. Tuh males. Padahal lari cuma jalan doang. Itu. Ya. Karena apa? Ya itulah anak-anak belum mengetahui pentingnya kebugaran. Gitu. Ya. Tapi insya Allah lah, mulai perlahan ya kan. Dengan adanya kita kerjasama seperti ini, ya mungkin anak-anak akan lebih tergugah seperti itu. Minimal ya saya bilang tadi ada kegiatan selama 1 minggu. Yang kedua, konsisten pelaksanaan program. Nah ini konsisten. Kadang-kadang saya pribadi juga nggak konsisten ya, gitu. Kadang-kadang karena kesibukan mungkin sama kita semua tahu sibuk, jadi yang ini nggak berjalan nih, ada kegiatan. Jadi harusnya ini menjadi satu program yang penting ya. Misalnya tadi saya programkan semester awal, semester 1 dan semester awal semester 2 ini harus berjalan harusnya. Udah menjadi suatu program yang sangat dipatenkan. Awal masuk harus dicatat tinggi berat badan, tingginya berapa, berat badannya berapa, seperti itu. Jadi ketahuan nanti perkembangan fisiknya kelihatan seperti itu. Yang ketiga, komitmen siswa, guru dan dalam pelaksanaan program. Ya, nah ini kenapa saya tulis guru, ya kan? Karena kan kadang-kadang orang tua itu lebih dekat ke orang tua kelas itu lebih ke orang tua siswa ya guru kelasnya, kadang-kadang wali kelasnya. Kita nggak tahu nih dia punya penyakit apa. Kadang-kadang Pak si A sakit, saya udah WA sama gurunya gitu, ya kan. Nah kita nggak tahu nih sakitnya apa. Gitu. Nah jadi kalau ada kerjasama kayak gini, biasanya tuh saling komunikasi tuh, ya. Ya misalnya Pak Adi bilang, Pak Leman, anak saya nggak masuk sakit karena oh saya tahu, ya kan, gitu. Pak Selamat juga itu. Jadi ada komunikasi antara guru yang satu dengan guru yang lain. Kenapa? Saling berhubungan. Jangan sampai, mohon maaf, saat tes kebugaran kita nggak tahu dia punya asma, dia nggak mau ngomong. Kadang-kadang murid itu kan takut untuk bicara tuh. Kita paksa dia drill lari level 2 aja. Level 2 itu kan 8 kali. Gak kuat. Takutnya kita ngap-ngap di lapangan itu doang. Kita disalahkan lagi seperti itu. Karena orang tua tanda kutip katanya, saya udah ngasih tahu kok seperti itu. Yang terakhir, konsisten penerapan pasca program. Nah, konsistennya pasca. Setelah kita seperti ini, mau ada tindak lanjut nggak? Kadang-kadang kan setelah ini mereka ke SMP nggak ada tindak lanjut lagi gitu, ya. Karena kadang-kadang kan maaf ya, bukannya saya mau maaf izin menggurui, kadang-kadang kita di SD udah bagus nih, di SMP dinolkan lagi gitu sama gurunya, beda lagi programnya seperti itu. Ya kayak kemarin alumni datang, Pak beda ya begitulah. Kadang-kadang nggak mengacu, jadi harus tahu dulu tujuannya kemana sih kita mau PJOK-nya seperti itu. Jadi sekarang ini Kementerian Pemuda dan Pendidikan Nasional itu membuat program PKG PJOK biar apa? Semua guru PJOK punya satu persepsi yang sama, mengembangkan siswa dari SD, SMP, SMA seperti itu. Jadi kita punya tujuan sama karena targetnya 2045 Indonesia emas katanya ya. Jadi kita juga nggak tahu apakah kita nyampe atau enggak. Amin, mudah-mudahan nyampe. Nah, rencana solusi. Jadi dari tantangan tadi, saya harus punya solusinya dari tantangan tersebut. Kalau solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah terus berkomitmen. Ya, dari diri saya sendiri berkomitmen. Mau lanjut ya di program seperti itu. Terus berkolaborasi dengan guru. Ya itu yang saya bilang tadi, saya harus sering bertanya. Misalnya Pak Selamat, si A nggak masuk kenapa? Gitu. Ya sakit. Nah itu harus jelas sakitnya sakit apa. Jangan sampai nanti saat kita udah door malah makin panas seperti itu. Ya seperti itu. Yang kedua, berjalan serta dukungan dari orang tua dan kepala sekolah. Ya semua stakeholder yang ada di sekolah, apapun programnya, kalau tidak saling mendukung, pasti nggak akan jalan. Tapi kalau semua mendukung, ya walaupun dukungan itu cuma lisan, saya mendukung, pasti jalan. Tapi kalau nggak ada kata-kata dukungan, berat. Apapun itu pasti berat. Begitu. Terakhir, ya saya cuma 10 slide.
Gak usah banyak-banyak, yang penting inti dari paparan saya tuh ada semua isinya. Gitu. Semoga kata ini berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan serta bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, itu aja yang bisa paparkan. Mungkin ada yang mau ditanya atau setelah Ibu lihat paparan saya jelaskan apakah ada umpan balik buat saya. Insya Allah saya jawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aset, bentar. Aset. Ini bagiannya Pak Iman, aset barang. Kan ada 1, 2, 3 Iya, 5 aset. Ada aset yang lainnya Pak yang oh ya. Itu tadi yang saya bilang ada aset agamanya di situ. Ya, cuma karena saya bilang saya pikir aset agama ini kan bicaranya ke olahraga, walaupun kayak tadi saya bilang tadi, misalnya gerakan sholat kan kita nggak setiap hari, setiap waktu sholat ya Pak Doni ya, kalau itu kan ditentukan waktunya, berarti kan dia bukan kegiatan yang fisik yang terus menerus, jadinya itu saya keluarkan dari aset yang ada di, ya ini kan aset yang mendukung kegiatan kita nih, gitu. Jadi kayak kita mau kegiatan P5, kita harus ada aset-aset yang mendukung seperti ini, ya seperti itu. Baik, itu Bu Doce. Ada lagi? Ya, Pak Doni. Tadi kan Pak Evan bilang kebugaran anak ya dilihat dari pada waktu dia sampaikan, yaitu boleh berkurang. Ya. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, ada lagi kalau ukur bisa anak bahwa kebugaran itu berkurang. Iya, kalau saya lihatnya dari satu tadi pagi ya Pak ya, saat kita senam, baru senam aja langsung duduk. Ya, itu berarti kan malasnya luar biasa itu, karena kebugarannya yang kurang, ya, VO2 max-nya yang kurang. Jadi volume oksigen dalam tubuhnya itu kurang, ya. Terus saya parameternya itu Pak, saat lagi pelajaran PJOK, itu yang saya bilang tadi, saya suruh lari 10, 3 aja Pak, capek 10, seperti itu, tawar menawar, ya. Kalau saya buat permainan, ya begitu Pak, baru sekali mungkin koordinasi, mereka sudah lelah, itu udah kelihatan lelah. Tapi setelah itu mereka ke kantin tuh, jajan es segala macam, semangat lagi. Ya, kenapa orientasi mereka cuma PJOK itu pengen apa, bebas jajan, udah nggak mau capek. Itu yang terjadi Pak. Ya Pak Doni ya. Ya, ada lagi? Ya, Bu Novi. Ya, terima kasih Pak. Untuk keseluruhan, saya rasa sudah terstruktur dengan baik ya Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan. Hanya ada satu. Siap. Untuk pelaksanaannya. Ya. Untuk pelaksanaan ini kira-kira dilaksanakannya itu kapan? Karena belum jelas kapan pelaksanaan. Oh gitu. Terima kasih. Makasih Bu Novi. Ya tadi saya sudah jelaskan seminggu sedikit. Ya nggak apa-apa, kita mengulang lagi ya, mereview lagi. Namanya kita pelaksanaan ini insya Allah kita lakukan itu 1 tahun 2 kali Bu. Di awal tahun ajaran masuk berarti di bulan Juli ya, sama di semester 2 berarti di bulan Januari, seperti itu. Ya di belakang sebetulnya ada itu alat saya, cuma kemarin saat dicet dibuang, itu saat kita untuk lompatan. Ya kadang-kadang orangnya tinggi Bu, tapi lompatannya pendek. Ya, nah ini program insya Allah kita komitmenkan ya, 1 semester ini 1 tahun pelajaran ini berarti 2 kali, awal semester 1 sama awal semester 2, seperti itu. Pasti awal benar-benar masuk ya Pak? Pas masuk, kenapa? Kan kita harus ngukur juga nih, misalnya saya ajar kelas 4 nih, kelas 4 awal masuk itu saya timbang dulu, biasanya saya timbang dulu berat badannya. Waktu itu saya kan minta sama Bu Novi ya, beliin timbang digital tuh, ya, timbang dulu berapa beratnya, terus tingginya, gitu. Saya catat tuh, mereka punya catatan sendiri tuh, kalau nggak salah saya suruh nyatet di buku PJOK. Nah besok semester 2 itu kita lihat lagi, naik nggak sih frekuensinya,
berat badannya, terus tingginya. Kalau saya sih yang penting tuh tinggi badannya. Kalau berat badan itu udah pasti naik. Ya, tinggi badan, jangan sampai nanti kalau katanya apa orang-orang stunting, ya tinggi ke samping, berat ke atas, itu yang bahaya, ya kan? Seperti itu. Ya makanya luar biasa ini anak-anak, makanya ya kita semua berkomitmen lah, ya. Saya yakin dengan dukungan dari Bapak Ibu guru, ya kan, Insya Allah semua bisa seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau cukup, ya, kalau sudah merasa cukup, ya, saya terima kasih. Ya, ini paparan saya untuk kegiatan rencana tindak lanjut, ya. Nanti insya Allah saya akan buat satu lagi di lapangan, ya, mungkin melibatkan anak seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu guru atas waktu yang telah disediakan, mengganggu waktu kenyamanan lagi ngoreksi, ya, lagi bikin soal. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wakil, foto dulu Pak.